Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Dunia Pajak. Aduh, kaku bener ini Kang Darsi biasanya Dunia Pajak. Duh, gimana? Masih aman negara? alhamdulillah masih aman. Kita lanjutkan ya. Lanjutkan Udah ini. lama nggak bersuara dengan teman-teman pecinta pajak. Waduh, pecinta pajak. Iya, pecinta pajak dan penghujat pajak. Ya, kita kembali membagikan informasi yang ya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Yang pertama nih, aduh ini kalau berita tentang wajib pajak kayaknya selalu ini ya. Apa? Menakutkan gitu. Tapi nanti mungkin dijelaskan oleh Mas Gopur, ini sebenarnya tidak semenakutkan itu ya. Waduh, keberatan pajak ditolak kena denda 30%. Ini dari laman pajak.com ya. Wajib pajak berhak untuk mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak. Namun, Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa keberatan pajak yang ditolak atau dikabulkan sebagian akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Kayak Darsim aja lama-lama. Mencoba menjiwai. Berupa denda sebesar 30%. Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai, ya itu udah tadi ya. Iya, diulang-ulang. Berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Banyak juga dendanya ya? Banyak kalau dimasuk keberatan. Kalau ditolak sebagian. Kalau ditolak dan ditolak sebagian. Kan keberatan ini kan keputusannya ada 3 nih jenis. Diterima seluruhnya, ditolak seluruhnya, atau diterima sebagian atau ditolak sebagian, sama aja lah gitu ya. Sama-sama berarti yang nggak kena denda cuman yang diterima doang berarti. Diterima doang. Jadi yang kalau nanti keberatannya diterima ya duitnya dikembalikan. Misal kalau ada yang dikembalikan ya. Jadi ini proses keberatan ini kan proses tahapan selanjutnya lah ya. Ya, di kantor pajak ada proses yang namanya sebelumnya ini ada namanya pemeriksaan pajak. Ya. Oke. Pemeriksaan pajak, jika dari hasil pemeriksaan itu wajib pajak tidak setuju, tetap tidak ada yang disetujui atau setuju sebagian lah, kemudian dia mengajukan keberatan. Oke. Keberatan ini biasanya prosesnya di kantor wilayah, jadi bukan, kalau pemeriksaan kan di KPP ya. Ini prosesnya lama nggak? Setahun. Udah setahun. Karena waktunya setahun, jadi dari wajib pajak memasukkan permohonan keberatan tuh kanwil pajak punya waktu 1 tahun untuk memproses. Oke. Berarti bisa kurang lah ya, bisa lebih cepat dari setahun. Bisa lebih cepat. Pada prakteknya banyak lebih cepat atau lebih panjang? Biasanya mepet. Besok 3 harinya setahun lagi. Setahunnya 3 hari lagi gitu ya. Iya. Baru Dan biasanya ditolak. Jadi teman-teman kalau yang mengajukan keberatan siap-siap jadi ditolak. Ya. Karena memang ya gimana ya? Karena itu masih di JP ya. Iya. Maksudnya masih dalam penafsiran atas, misalnya ini penafsiran atas peraturan atau apa terkait dengan sengketa yang disengketakan itu ya. Di pemeriksaan dengan di keberatan itu kan prosesnya sama-sama masih di pajak itu. Oke, berarti satu pihak aja yang lihat lah ya. Nah, nanti kalau memang dari keberatan ini bro, misal keputusannya menolak, wajib pajak mau melakukan upaya hukum lanjutan bisa. Namanya banding. Banding ya. Kalau banding baru dendanya udah lebih besar. Enggak, tapi kalau misalnya saya banding nih setelah setelah ditolak atau dikabulkan sebagian, itu langsung denda atau nanti dulu? Nanti dulu. Jadi dendanya ini akan muncul di putusan keberatan. Misal di putusan keberatan kamu kurang bayarnya 50 juta. Ya. Sanksinya 30% dari 50 juta. Oh, gitu. Jadi muncul di situ. Jadi pas di pemeriksaan kurang bayarmu cuma 50 juta, pas di keberatan kurang bayarmu naik kan? Plus 30% dari situ. Tapi kan untuk pas kita ajukan dibanding itu prosesnya mungkin ada yang mengatakan di proses banding itu lebih fair ya. Lebih fair karena ada pihak hakim lah ya. Ada pihak pemohon, termohon begitu ya. Mungkin WP-nya dianggap pemohon, termohonnya DJP gitu. Nanti ada hakim yang akan memutuskan. Tapi kalau di keberatan ini memang statistiknya sih bagian besar ditolak. Ada yang diterima, ada, cuma nggak banyak lah ya. Kalau mau di potensi di keberatan itu mau di ini ya pakailah konsultan pajak yang betul sih itu ya, masuk akal lah. Jadi tapi biayanya nggak nyampe 30% ya. 15% lah. Lumayan lah. Oke. Itu dia untuk sanksinya. Ya, mudah-mudahan
apa namanya? Ini sanksinya memang di peraturan di Undang-Undang HPP itu seperti itu lah ya. Nah, jadi ini kan memang materi pajak bener ya. Ini beritanya berita yang materi pajak. Iya, beritanya ini berat ini. Tidak semua orang memahami, makanya ya kalau misalnya wajib pajak mengalami ini, mungkin memang sebaiknya menghubungi profesional lah ya. Iya. Daripada ditanggung sendiri nanti bebannya. Iya, bebannya sakit lagi. Udah mah banyak ditambah 30%. Udah mendingan pakai konsultan. Kita masih bisa kerja kan? Iya. Konsultan yang mengurus itu. Oke, untuk selanjutnya Mas Gopur, ini ada berita dari apalagi nih beritanya? Ini nih. Selanjutnya apa Bro? Ini nih, Ditjen Pajak tindak lanjuti temuan BPK. Ada 5,82 triliun belum masuk kas negara. Waduh, di mana tuh? Mampir di mana dulu tuh? Oke, dari bisnis.com. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang menindaklanjuti temuan BPK atas adanya indikasi kekurangan penerimaan pajak sebesar 5,82 triliun rupiah. Ini berdasarkan LKPP 2023, BPK menemukan bahwa transaksi penerimaan pajak dalam modul penerimaan negara terindikasi memiliki nilai berbeda dan atau tidak ditemukan dalam surat pemberitahuan atau SPT, pajak penghasilan atau PPH, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Akibatnya terdapat potensi dan atau indikasi kekurangan penerimaan pajak sebesar 5,82 triliun dan sanksi administrasi sebesar 341,8 miliar. Ini gimana ini? Kok bisa tidak tercatat? Ini mampir dulu atau emang... Enggak, ya belum dibayar. Oh, belum dibayar. Berarti salah wajib pajak juga nih? Ya sama-sama salah. salah. Ini kan tugasnya BPK kan pemeriksaan pajak ya. Iya, betul. Pemeriksaan. Kalau di BPK itu kan tidak hanya meriksa, misal di kementerian yang ada proyek, diperiksa proyeknya bener apa enggak, itu kan tugas BPK juga. Benar, betul. BPK juga meriksa di sisi penerimaan negara, Bro. Oh, iya. Jadi misal di pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak, itu juga jadi objek pemeriksaan BPK. Jadi diperiksa apakah penerimaan negara itu sudah sesuai dengan laporannya begitu. Nah, ini mungkin ada pencatatan yang berbeda. Ya, kemungkinannya banyak nih, Bro. Ada pencatatan yang berbeda sehingga masih ada selisih begitu ya. Ini makanya perlu ditindaklanjuti. Tindaklanjutinya kan bisa dengan mensinkronkan data, atau memang kalau itu benar-benar misalnya ada pajak yang belum terkumpul. Iya, atau belum dibayar atau apa. Nah, pajak menindaklanjuti dengan akan memberikan surat ke wajib pajak. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi banyak kemungkinan kalau belum masuk ke negara mampir, kayaknya enggak kalau ini. Enggak ya, berarti jangan salah paham lah ya. Jangan salah paham, enggak. Salah paham bahwa setiap ada temuan dari BPK itu artinya korupsi. Belum tentu ya. Ini buat pemirsa nih, kadang-kadang kalau udah ada temuan BPK, waduh, ini nah, gitu. Tidak semua temuan BPK itu adanya indikasi korupsi. Ya, betul. Itu harus kalau ada peristiwa korupsi, BPK pun harus menemukan harusnya. Harusnya ya. Jangan sampai ada peristiwa korupsi tapi di sini BPK nggak nemuin. Wah, kok bisa gitu? Berarti hebat banget tuh yang korupsi. Itu pertama kemungkinannya. Kemudian yang kedua, ikutan. Yang ngawasin yang nggak hebat gitu. Yang ngawasin yang ngales kan. Jadi banyak kemungkinan, Bro. Tapi ini secara secara pembukuan di negara sebenarnya udah terhitung ya? Iya, makanya kan ya kayak BPK ini kan auditor ya, auditornya negara lah. Jadi dia mengaudit gitu. Kalau di proses audit, mana duitnya nih? Ini pencatatannya sekian, duitnya masuk. Ada yang harus catat masuk, duitnya kok belum masuk. Nah, apakah memang ini wajib pajak akan bayar tapi bukan saat ini, masih kita kasih waktu kayak tadi. Iya. Kayak mungkin tadi ada keberatan gitu lah ya. Belum inkrah, kemudian misal kayak tadi pengusaha sawit yang kena 300 triliun bayarnya dicicil atau diangsur, dicatat mungkin pencatatannya sudah penuh tapi di sininya belum. Begitu. Jadi tindak lanjutnya nanti banyak hal supaya lebih sinkron lah. Yang penting datanya biar sama begitu. Intinya jangan suudzon dulu kalau ada berita tentang temuan-temuan yang ditemukan oleh BPK. Gitu. Kita harus jangan baca judul doang, nggak? Ya, jangan baca judul doang. Harus paham. Ini emang menjebak juga sih. Orang-orang kalau belum masuk kas negara kan, apalagi belum masuk kas negara gitu. Kesannya gimana gitu.
Oke Mas Gopur, itu berita kedua untuk segmen kita kali ini. Oke. Ini sorry ya pemirsa, ini apa? Host utamanya belum. Kayaknya ini apa negosiasi perpanjangan kontrak ini. Alot. Kayak minta insentifnya banyak ini. Coba terkenal soalnya. Soalnya udah terkenal di kalangan apa namanya? Pedukuhan. Pedukuhan. Oke, teman-teman, itu dia dari berita dua tadi ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa lagi di Dunia Pajak. Dunia Pajak. Jangan lupa ya, terus ikuti kami, terus channel. apa namanya, subscribe channel Lapak Pajak, komen, share, dan like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.